صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang sangat kita cintai dan kita hormati pengasuh Masjid Al-Akbar Surabaya, Yai Suja, Sohibul Masjid. Nek khotimul masjid niku masjidnya gak dikunci. Nek sohibul masjid kadang dikunci. Yang sangat kita banggakan bersama Bapak Editorana SH, MH, mboten hafal, MLM. Beliau berinisiatif mendirikan praktisi hukum Muslim Indonesia. Ya, alhamdulillah, Edi Torana, jenenge aneh nggih. Edi niku sae. Torana niku asline basa Jawa. Turono. Edi apik turono, apa-apa duwe. Lah begitu bahasa Indonesia tadi Torana. Ya, Kiai Syaiful Munir, insyaallah suwe mboten kepanggih sampean. Suaranya masih menggetarkan kayak suara sahrukan. Pak Kiai Mukhid, ya. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini nang Surabaya niku sakjane kula niku pengin basa Jawa tapi engko nang akeh sing gak Jawa. Soale saniki kathah tiyang niku wis gak Jawa. Gak patek paham Jawa, bahasa Indonesia mawon nggih. Jadi ini tiba-tiba saya diminta ngaji kebangsaan. Model ono ngaji kok kebangsaan ya. Dan membangun peradaban. Kudune sing ngaji niku ya Dr. Kiai Suja. Para profesor, para doktor. Mboten kok kiai. Tapi wong jenenge kiai ya kudu siap. Karena kiai niku kadang menjadi kiai haji, tapi kadang di tempat lain kiai itu juga ada kebo Kiai Slamet. Ada tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat. Jadi kiai itu simbol masyarakat di Jawa terutama Nusantara ini tentang bahwa seorang ulama
harus mampu menjadi bagian dari proses yang ada di tengah masyarakat apapun bentuknya. Makanya ulama itu diturunkan ke titik kiai agar bisa mewakili Kebo Kiai Slamet, agar bisa mewakili Tombak Kiai Pleret. Nah, yang punya inisiatif seperti itu sebenarnya dulu ya orang Surabaya. Ini yang ngatur kayak begitu kiai kok mestinya syaikhun, ustadzun, mestinya kan begitu. Wong ini yang ngomong agama Islam kan syaikhun, ustadzun. Tapi grade-nya itu dimasukkan ke sistem budaya menjadi kiai. Yang ternyata kiai itu enggak cuman menungso. Ada Kebo ya Kiai Slamet, ada Tombak Kiai Pleret. Nah, yang ngerjain itu siapa? Kok tiba-tiba terus kiai itu mestinya punya musola, dadine punya langgar. Mestinya sholat dadi sembahyang. Nah, yang punya inisiatif kerjaan kayak begini ini siapa sebenarnya dulu? Ya orang Surabaya. Orang Surabaya itu yang punya kerjaan ini. Namanya Raden Rohmat. Yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel, yang sekarang kita masukkan dalam ziarah Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Nah, inisiatif ini ya orang Surabaya. Ya Mbah Ngampel itu yang waktu itu harus menghadapi bagaimana orang Islam ini bisa ketemu dengan orang Buddha, orang Hindu, hidup dalam satu bangsa besar negara namanya Majapahit. Nah, itu pusat peradabannya dulu ya mulainya dari Ngampel Dento itu. Sampai akhirnya yang mondok di situ bikin duplikasi di Sulawesi namanya Datuk Pribandang yang bertempat di Gunung Bawah Karaeng. Santri yang mondok di situ bangun peradaban di Jawa Tengah namanya Raden Fatah, bikin kerajaan Demak. Santrinya lagi ada yang pindah ke Kalimantan yang menduplikasi sistem itu di Kalimantan namanya Khatib Dahyan yang menginisiasi berdirinya kerajaan Banjar. Murid pondok pesantren Ngampel ada yang bergerak ke Palembang namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar yang menduplikasi sistem ini menjadi sistem yang ada di Sumatera. Jadi sebenarnya Surabaya ini ya awalnya orang mondok, makanya saya kadang tidak terlalu ini oleh orang sekarang. Makanya kalau disebut kiai itu jangan terlalu bangga dulu. Makanya nggak apa-apa tadi disebut Gus Kiai biar ya, karena kiai ini dari ulama diturunkan ke sistem sosial peradaban Nusantara, masuk ke kiai yang di situ ada Kebo Kiai Slamet, ada Tombak Kiai Pleret, ada gamelan Kiai Guntur Madu. Jadi makanya kiai itu harus multidimensi. Jadi biar nggak membid'ahkan, nggak mudah mengkafirkan kiai itu. Nah, kalau ustadz nggak apa-apa, dia tidak mewakili sistem peradaban yang ada. Makanya kiai itu santun. Yo, tempat ibadahnya aja langgar gitu kan. Nah, makanya peradabannya itu dari sini. Sampai kemudian ada konsep-konsep dasar yang diterapkan oleh Sunan Ampel. Prinsip dasarnya adalah prinsip dasar bagaimana Islam ini bisa bertemu dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena sebelum Islam datang, bangsa ini sudah punya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap
satu. Nah itu. Ya untungnya gitu kan. Untungnya sebenarnya yang paling beruntung itu yang bawa Islam ke sini itu para wali. Yang sekarang banyak digugat orang ini loh. Karena kan yang ke Afrika itu sahabat, ada sahabat Salman Al-Farisi. Yang ke Cina itu sahabat ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pedagang. Yang ke Eropa bawa Islam ekstrim itu, panglima perang, namanya Tariq bin Ziyad. Tapi yang ke sini ini kok wali gitu. Nah itu yang sekarang oleh anak-anak yang sudah sekolah kadang mosok buktinya apa wali itu. Nah itu menunjukkan dia sebenarnya nggak sekolah. Makanya kalau di sini menggugat wali itu sebenarnya nggak sekolah. Karena apa? Kalau anak sekolahan mesti tahu. Kalau di sini ya harus wali yang datang. Kalau yang datang pedagang nggak bisa. Mengislamkan Indonesia, Nusantara, terutama Jawa kok pedagang mustahil, Pak Kiai. Mustahil pedagang. Karena di sini dulu Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi namanya Brahmana. Hanya Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta kesatria, raja, nggak boleh ngomong agama. Wong raja kok ngomong agama, ngurus dunia aja. Di bawahnya ada wesya, pegawai juga nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya lagi ada sudra, petani, pedagang. Petani pedagang kok ngomong agama, nggak boleh. Nah pedagang itu sudra. Makanya orang-orang sudra nggak boleh ngomong agama. Sekaya apapun itu, Pak Edi Torana ini sudra. Kalau dalam kasta, sekaya apapun yang namanya Lem itu sudra dalam kasta, dia tidak boleh ngomong agama. Makanya kalau secara ilmu pengetahuan Islam disebarkan oleh saudagar, nggak masuk. Makanya di Barus sana itu dikatakan Islam pertama masuk Nusantara. Orang Islam masuk Nusantara, tapi tidak terjadi pengislaman. Karena apa? Mereka saudagar. Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk, tapi tidak bisa melakukan pengislaman karena Fatimah binti Maimun pedagang. Dileran itu. Nah kenapa kemudian Islam bisa diterima? Karena yang bawa itu wali. Wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahmana. Sama-sama punya kelebihan. Yang Brahmana punya cakti namanya, yang wali punya karomah. Sakti sama karomah ini. Nah ini yang ketemu, sama-sama ngomong agama. Makanya dalam cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian itu. Nah, ilmu pengetahuan baru kadang bertanya, lah terus apa wali itu tidak mengajari pertanian? Orang Jawa kok diajari pertanian? Ngulangi bebek ngelangi. Orang pertanian kita itu udah sangat maju waktu itu. Peradaban kita majunya luar biasa. Kenapa tidak ada cerita tentang membangun pasukan perang? Pasukan perang Majapahit itu pasukan multinasional. Sisa-sisa pasukan Singasari. Sementara pasukan Singasari mampu menaklukkan Mongolia. Mongolia itu menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa. Semua tunduk sama Mongolia. Masuk ke sini habis sama pasukan Kertanegara. Lo gitu kok diajari perang? Ya wis luwe pinter. Terus diajari tata krama. Orang sini tata kramanya sudah tinggi. Ngomong saomong ada pangkatnya. Ada wong Surabaya pangkatnya turu. Ada pangkatnya sare, ada pangkatnya tilem,
ada pangkate nendro. Tapi turun juga ada. Micak ngono ya ada. Bangkong ada. Mangan naik dikit nedo dahar. Ngisor badok ngono. Itu artinya struktur kita udah kuat. Nah, yang harus dipertemukan apa? Cakti ini loh sama karoma. Makanya pertemuan antara Brahmana dan wali itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang lain sudah selesai. Peradaban Nusantara ini sudah peradaban yang sangat maju. Makanya saya nggak perlu lagi ngomongin peradaban karena wis maju. Maju sudah. Loh, cerita apa yang kita tidak punya? Kalau orang Eropa berbangga diri dengan kisah cintanya Romeo Juliet, orang Cina berbangga punya cerita sampai Engtai, orang Arab punya kebanggaan dengan Kais dan Laila, kita juga punya ande-ande lumut punya. Mereka berbangga dengan kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya kebanggaan dengan kisah manusia kuat namanya Samson, kita punya Bandung Bondo, Joko Tole kita punya. Sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita juga punya kancil nyolong timun apa ya? Artinya selesai sudah. Makanya ketika bangsa lain ini punya apa saja kita udah punya. Cina waktu itu datang ke sini bawa keramik. Orang Nusantara udah nggak mau. Apa itu keramik? Kita sudah logam. Orang Cina masih keramik, masih gerabah. Majapahit itu sudah logam. Kalau habis makan piringnya dibuang di segoro anaan udah. Buktinya apa? Nah itu terlihat di alat musiknya. Orang Arab alat musiknya masih terbang, kayu sama kulit. Orang Cina alat musiknya sitar, kayu sama tali. Orang Eropa gitar, kayu, tali. Bangsa kita punya alat musik gamelan. Artinya apa? Dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Duh, ini makanya kadang kalau kenapa kita ini wali-wali cerita tentang wali tentang sementara wali sendiri kalau bekerja itu nggak pakai referensi. Jadi kalau orang mau menulis wali ya pusing kepalanya. Wong wali itu nggak pakai referensi. Karena apa? Wali itu kalau butuh sesuatu download. Loh, wali itu download kalau pengen sesuatu. Wali itu nggak takut apa-apa. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Ya gue takut apa-apa. Karena apa? Tahu program dunia ini seperti apa, wali tahu. Karena apa? Download. Dekengan pusat. Wali. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu kalau pengen sesuatu langsung download ke cloud-nya Allah, ke harddisk besarnya Allah. Tuh. Allah ini dunia ini ada harddisknya, ada pusat datanya. Di mana? Di langit sana. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj dinaikkan, ditunjukin ini loh. Program dunia ini jatuh daunnya kapan, semut berapa, ada di cloud-nya itu, di pusat data itu. Namanya Lauhil Mahfuz, itu kan pusat data. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah kalau orang Jepang kantong Doraemon. Nah itu pusat datanya di situ. Sama dengan kehidupan kita hari ini ditentukan oleh pusat data di satelit sana. Datanya di situ semua. Pengetahuan orang di sini sekarang ada di langit sana. Di harddisk besar di satelit sana. Punyanya provider, punyanya Google. Kita bisa ngakses itu karena kita punya kartu handphone. Tinggal download aja, yang penting punya kuota, punya paketan. Kita bisa kirim gambar, kirim apa aja. Dan seluruh yang dilakukan oleh handphone dicatat oleh provider. Gitu catat dia bayar.
jejak digitalnya ada, tinggal di print out. Terus kita bisa paket browsing apa, yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, ya cari wifi gratisan ke warung.co.id. Enggak, terus share it gitu. Sama manusia juga punya nyawa. Nyawa itu didaftarkan dulu di Lauhil Mahfud. Alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya Allah, aku tahu engkau adalah Allah. Fanfukhur ruh, maka dikirim ke dunia, terus dikasih paketan, nyawanya sekian, rezekinya sekian, paket datanya sekian. Nanti kalau paket datanya nyawanya habis, ya kik, itu sudah mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Makanya apapun yang dilakukan nyawa itu dicatat oleh cloud, oleh harddisk besar di pusat data sana. Sampai ngerasani orang sembunyi-sembunyi, ya ketahuan. Terhubung dengan sana. Kalau mau dimatiin, malaikat tinggal di Sherlock aja, klik, mati. Di GPS. Itu. Nah, kita kan juga sering kirim doa. Kita pengen tahu apa. Tapi paket data kita kan kecil. Karena kita gak pernah download. Beda dengan wali, paketannya besar karena wali selalu download. Kalau download 30 tahun, 25 tahun. Syekh Abdul Qadir itu download itu 25 tahun di padang pasir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sunan Kalijaga 3 tahun. Sunan Geseng 3 tahun. Joko Tingkir 5 tahun. Maka wali-wali itu paketannya besar. Kita nggak punya paketan. Karena kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang geringgingan. Ya Allah. Alah, suwene gitu. Nah, sementara kita suka kirim sana, kirim sini. Makanya kita ini diajarkan, kalau kamu nggak punya paketan, cari wifi gratisan. Makanya kamu kalau nggak punya paketan data, pakailah wifi gratisannya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati. Kalau di sana disebut free wifi, ini disebut tawassul. Makanya kadang kita cari ke pemancar wifi, ke makamnya Nabi, makamnya wali. Itu sebenarnya apa? Nyari wifi. Untuk apa? Agar doa kita sampai ke wifi-nya, terus kemudian lebih dekat, terus bagi doa wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'alakhim al-fatihah bet sak donya kebagian kabeh. Lah ada yang nggak percaya, loh mosok donga iso dibagi? Jangankan doa, sepak bola aja bisa. Loh kita kan nggak perlu ke Qatar nonton sepak bola. Satu orang aja yang nonton, habis itu sama yang nonton dinaikkan satelit. Oleh satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, kebagian semua, bagiannya sama. Makanya kalau ada orang kok nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Ini kita berbicara tentang sederhana. Jadi dulu untungnya yang bawa Islam itu para wali, makanya indah Islam di Indonesia ini, karena wali itu download terus, butuhnya apa. Nah, salah satu yang kita nikmati sampai hari ini, yang didownloadkan oleh para wali adalah kondisi plural yang ada di Indonesia. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Wih, ini kok bisa sampai hari ini jadi satu ini? Ini seluruh dunia mikir. Arab itu satu bangsa, itu pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku, bangsa, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Ini kenapa? Nah ini ya kerjaannya wali itu tadi. Begitu Islam datang ketemu manusia berbeda-beda suku, bangsa, agama, apa yang dilakukan oleh para wali? Ya sudah, hiduplah bersama, saling bertanggung
Jawab dalam sekian perbedaan suku, bangsa, agama, tetaplah jadi satu, saling bertanggung jawablah. Konsep seperti itu sudah dicanangkan oleh Rasulullah saat Rasulullah di Mekah, di Madinah, sudah dicanangkan. Rasulullah hanya mengatakan sederhana, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalian semua adalah para pemimpin, semua nggak pandang bulu, semua adalah pemimpin di levelnya masing-masing, di pangkatnya masing-masing. Kullukum ra'in, kalian, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, dan setiap dari kalian pasti ditanya apa tanggung jawab kepemimpinan kalian. Maka hidup, konsep yang dipakai adalah konsep ra'iyah. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kalimat ra'iyah inilah, orang semua harus saling bertanggung jawab. Perbedaan apapun jangan melupakan tanggung jawab. Kamu beda suku, bangsa, agama, hiduplah dalam konsep ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Maka ra'iyah inilah yang akhirnya diterapkan di Nusantara, yang sekarang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Loh, rakyat ini bahasanya Rasulullah. Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia banyak orang yang orang bawah memimpin, diktator proletar. Tapi kita menggunakan konsep ra'iyah, yang dalam bahasa Rasulullah ra'iyah diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tidak ada. Jadi makanya Indonesia tidak mengaruh kafir. Enggak, wong ra'iyah kok mengkafirkan orang. Rakyat itu ya hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Makanya karena ra'iyah ini, kalau ketemu ngumpul namanya musyarakah. Hidup saling membantu, saling melindungi, saling bersekutu. Nah itulah karena musyarakah akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi masyarakat. Nah masyarakat itu kalau terjadi perbedaan dan perselisihan faham, wasyawirhum fil amri, dan musyawarahkanlah dalam setiap urusan. Maka kemudian kalau ada perbedaan paham dan perselisihan, lakukan dengan musyawarah. Bahasa itu diserap ke bahasa kita. Nah karena dulu yang nata ini para wali, maka daerah para ra'iyah yang membentuk musyarakah masyarakat, yang membangun mekanisme hidup musyawarah, teritorinya karena dulu yang bangun para wali, teritorinya disebut wilayah. Makanya Indonesia ini sebutannya sampai hari ini masih wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini dituangkan di dalam landasan negara kerakyatan bahasa Arab yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dalam permusyawaratan bahasa Al-Quran, perwakilan al-wakil bahasa Arab. Jadi nggak main-main. Negara ini melandaskan semuanya kepada sistem yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Diwanun itu juga bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat.
Mana ada bangsa muslim dunia di luar Arab yang menyerap bahasa Arab, menyerap bahasa Al-Quran sampai di landasan membangun negaranya kalau bukan bangsa Indonesia. Jadi makanya kalau cari negara paling sunnah Indonesia. Cuman anak-anak sekarang nggak belajar, begitu nggak cocok dengan Indonesia, belajarnya ala Mesir, langsung menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin adalah yang paling benar. Padahal Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal, dibawa ke sini produk gagal. Langsung menduplikasi Hizbut Tahrir, produk gagalnya Taqiyuddin An-Nabhani di Timur Tengah. Di sana aja gagal, dibawa ke sini. Maka akhirnya di sini juga gagal karena kemana-mana cuman membawa bendera la ilaha illallah. Sementara Wali Songo dulu la ilaha illallah sudah tidak dijadikan bendera, tapi dijadikan zikir sehari-hari, namanya tahlilan. Makanya ketika datang, kalian kalau anti bendera la ilaha illallah, kalian anti la ilaha illallah. Enggak Kang, aku tahlilan ya la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Enggak, saya anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Udah selesai sudah. Lah makanya gini nih, ya jalan. Beda dengan nenek moyang kita dulu. Ketika bangsa ini ditekan oleh kekuatan Amerika sama Soviet, setelah 48 Hitler jatuh, Bung Karno mengatakan aku nggak ikut Amerika, aku nggak ikut Soviet, terus non-blok. Nah para pemikirnya jenius. Apakah kita akan, kalau non-blok, apakah kita akan berkiblat pengetahuan ke Eropa? Nggak Bung, kita nggak mungkin berkiblat ke Eropa. Dituliskan novel Salah Asuhan. Apakah kita akan berkiblat kepada Belanda? Enggak Bung, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan berkiblat kepada Arab? Enggak Bung, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah murni dibangun dengan cara Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Lu hebat nenek moyang kita dulu, jago. Akhirnya jadi bangsa kita yang seperti ini, yang komplit, kompleks dan indah, semua dengan konsep ro'iyah ini jalan semua. Yang Hindu jalan dengan Hindunya, yang Islam jalan dengan Islamnya, yang ini jalan gitu dalam kehidupan ro'iyah. Makanya Islam di Indonesia itu hidup bersama masyarakat. Jadi negara nggak perlu repot-repot membiayai agama karena sudah hidup di dalam masyarakat oleh para wali. Karena kiainya ini ulamanya masuk ke sistem masyarakat, maka kemudian Islam hidup bersama masyarakat. Sholat ya hidup bersama langgarnya, hidup dengan cara masyarakatnya. Karena masyarakatnya petani, ya sholat bikin gaya seperti gaya petani. Jam 12 dipanggil sholat zuhur, kok belum datang, ya dipanggil setengah 3. Itu biasa di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang ya ditunggu. Robbana ya Robbana. Masih gak datang, capek nunggu. Tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Nanti kalau sudah nggak datang baru kiainya marah, diuruki anjangan. Mantumon indahnya akhirnya hidup beragama di Indonesia indah. Sholatnya tetap semua juga bisa sholat, tapi karena Masjid Al-Akbar ini masjid persinggahan, maka sholatnya harus tepat waktu dan jangan lama-lama. Bukan beda, ini masjidnya orang kota. Hidup bersama masyarakat. Nabinya hidup bersama masyarakat. Bikin, ya udah biar inget Nabi, masyarakatnya bikin peringatan Maulid Nabi. Hidup aja bersama masyarakat di RT-nya masing-masing, di RW-nya, di kecamatan, di kabupaten, sampai di tingkatan presiden. Cinta Rasul hidup di tengah masyarakat.
Akhirnya kalau mulutan semua masyarakat terlibat, pasar bergerak, yang punya tenda tendanya laku, yang punya sonnya laku, ustadznya laku, koreknya laku, sampai capek ngeladeni pengajian Maulid Nabi. Uang yang berputar dalam peringatan Maulid Nabi itu berapa triliun coba. Satu kabupaten itu kalau satu peringatan 100 juta, itu dalam satu kabupaten itu berapa ratus peringatan. Roda berputar, ekonomi berputar. Itu Indonesia. Makanya negara nggak perlu capek-capek bangun Maulid Nabi. Kalau negara yang bangun bangkrut, anggarannya habis. Kalau di sini biasa, larutan penyegar laku, anggur laku. Kalau yang datang Habib Syekh kain putih laku semua, ya hanana gitu. Kalau yang jenis mafia solawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu jos laku semua. Spanduk laku, slayer laku, foto laku, sampai gagang pancing itu loh laku untuk gini-gini loh. Ini kehidupan karena apa? Masyarakatnya saling bertanggung jawab pada agamanya, enak. Nah itu hanya terjadi di Indonesia, coba di tempat lain. Seandainya terus bid'ah gitu, yang nanggung negara, bangkrut negaranya. Cinta Rasul itu begitu, dibangun dalam kehidupan sosialnya masing-masing. Terus cara-cara ibu-ibu solawatan, ya cara-cara orang Indonesia. Yang santri-santri, marhaban ya nurul aini marhaban, ini yang santri. Tapi yang nggak terlalu santri ya Rasulullah salamun alaik, ini nggak santri. Yang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu lah, komplit. Ada yang terbangan nah gitu, ada yang tanakal hatawa Banjari. Temukan itu di tempat lain, nggak ada. Hidup bener-bener agama ini bersama masyarakat. Tahu-tahu Pak Edi Torana dari Persatuan Praktisi Hukum Muslim Indonesia bikin kegiatan gini. Mbok pikir gratis ini? Enggak. Semuanya ada, dia umroh, ada dia apa. Itu belum sangune kiyaine itu. Loh iya, termasuk korinya itu berapa loh. Ini hidup di tengah masyarakat, betapa Islam ini dibiayai oleh umatnya sendiri bertanggung jawab. Orang mati, kita masih ngumpul. Wong namanya ro'iyah itu hidup saling bertanggung jawab kok. Yang mati kita tanggung jawab, ngibur, bawain selawatan. Oh, lu kumpul seminggu ditemani. Terus kemudian setelah itu 40 hari, setahun sekali khol itu masya Allah. Kalau sudah khol itu sampean coba bakul tahu seneng, bakul balon seneng, ayo bakul klutuk-klutuk seneng, apa aja seneng. Roda ekonomi berputar dalam setiap khol. Terus ziarah makam gurunya, ziarah wali, bis pariwisata lah laku. Orang jual nasi nyambut tamunya wali. Yang hidup di sekitaran Ampel, sekitaran Giri, itu berapa ribu orang itu hidup semua dari situ, menggantungkan dari tradisi ziarah makam wali. Lo coba, ayo sampai copet itu bisa hidup di makam para wali. Nah ini Islam di Indonesia dengan konsep raya. Terus di dalam makam itu coba rukunnya kayak apa di makam itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang kiainya tua, yang kiainya muda. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebelahnya belum selesai datang lagi ngawiti ingsun.
Ini belum selesai, datang lagi di sebelahnya. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Sebelahnya belum selesai, sebelahnya ila kadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi fatihah. Sebelahnya rukun tiap hari kayak gitu. Tiba-tiba ada satu orang datang, ndak bawa apa-apa, dikira copet, ternyata buka jaketnya bawa speaker kecil, rombongan dari Surabaya ditunggu di bis. Ini sistem sosial yang membuat Islam itu hidup di tengah masyarakat. Lantas kemudian orang Jombang ziarah ke Surabaya, orang Surabaya ziarah ke Gresik, ziarah ke Cirebon. Setiap tempat yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Setiap tanah-tanah yang gurunya disemayamkan menghasilkan rasa cinta. Kalau semua tempat dihasilkan dari kerinduan pada tanah di mana gurunya disemayamkan, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya seluruh teroris yang sering ngebom di mana-mana semuanya tidak suka ziarah, dan tidak satupun teroris yang suka ngebom tumbuh dari masyarakat yang suka ziarah kubur. Lihat aja. Nah, Islam hidup bersama masyarakatnya. Nah, sistem peradaban yang seperti ini terjadi di Indonesia. Di Arab nggak terjadi, di Mekah. Makanya Mekah itu membiayai agamanya. Matek-matean itu, azan dibayar, ngimami dibayar, semuanya. Makanya kadang yang orang kelamaan di Arab kalau pulang langsung rebutan ngimami, dipikir di sini dibayar, padahal di sini gratisan. Makanya nggak terlalu kuat mereka itu, lama-lama capek. Kecuali undangan dan panitia. Lah, iya. Di sana masjid itu, ke masjid kalau yang ada bayarannya. Di sini nggak ada. Makanya biasa kalau sering mau ada pemilu, ada yang suka ke masjid karena ada bayarannya. Begitu selesai pemilu masjidnya sepi karena sudah nggak dibayar lagi. Nah, ini ada yang begitu-begitu. Tuh, ini sistem yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita bisa menikmati dengan cara seperti ini, sistem ra'iyah, sistem ini kita menikmati apa? Menikmati tabungan kaum muslimin terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Islam yang dari setelah ditinggal Rasulullah yang ke Afrika macet, yang ke Rusia macet, yang ke Cina nggak bergerak sama sekali, yang ke Eropa macet. Tapi yang ke Indonesia berubah tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang apal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia. Mana ada haji kok sampai antri 50 tahun kalau tidak Indonesia loh. Nah, ini kadang kita nggak sadar. Makanya kalau mau menduplikasi gaya, hati-hati karena ini sudah teruji sistem keberagamaan yang dulu diajarkan oleh para wali yang sederhana aja. Sholat ya sembahyang, musola langgar, samalah kayak orang Indonesia sekarang, nggak terlalu menyombongkan diri. Karena datang belakang ya sopan sama yang lebih dulu. Sehebat apapun RE King, karena yang datang pertama kali itu Honda, maka ya RE King ikhlas disebut Honda. Hondamu apa? RE King. Honda aja punya sopan santun, masa manusia nggak punya sopan santun? Karena yang datang pertama kali adalah Sanyo, ya sudah. Mau Shimizu, mau Panasonic ya disebut Sanyo.
Yang datang pertama kali itu sarimi, ya meskipun mie sedap ya tetap sarimi. Yang datang pertama kali itu softtek, maka merek apapun ya disebut softtek. Tempat yang bagus untuk nyuguh tamu pertama kali adalah kaleng kongwan, maka nggak usah marah. Begitu lebaran bungkusnya kongwan, isinya rengginang loh kan. Lah ini Indonesia. Makanya kalau kita berbicara tentang bangsa ini sebuah bangsa yang sebenarnya ketika Islam datang itu yang sudah jadi bangsa yang sudah mapan. Makanya nggak usah oh ini kenapa cerita ini wali. Nah, ini bangsa sudah mapan, sudah jadi, punya kitab besar namanya Negara Kertagama, punya kitab besar namanya Soma. Makanya nggak usah. Ini hebatan mana? Terah Wali Songo apa terah Balawi? Nggak usah gitu, udah biasa aja. Nggak usah. Nah, ini mana catatannya Wali Songo? Ya akhirnya mana catatannya Balawi? Ya sama-sama ditanya. Ini karena Yahudi, nggak usah. Sekarang memang eranya orang bertanya. Ini kan musimnya orang bertanya. Jadi nggak usah karena ini karena Yahudi memecah belah Islam, enggak. Wong ini usume wong takon kok. Wong presiden itu ijazahnya ditakokno. Karena memang ini musimnya orang bertanya. Orang Surabaya itu loh gak ada apa-apa nanya, nggak bahaya tak? Oh lo gak ono apa-apa we takok, apa meneh ono apa-apa. Dadi nek ngadepi wong takok wis gak usah kaget, gak usah dawa-dawa ini karena faktor ini enggak usah. Wong iki wayahe wong takok. Kamu nanya. Anak kula tak tapuk lambene gara-gara kamu nanya. Lha iki bapakmu kok kamu aku. Serius wong takok. Nah ini kenapa? Karena kita ketemu dengan peradaban baru. Yang pusat data itu tidak lagi ada di kepala orang. Dulu orang nggak bisa bertanya macam-macam karena pusat pengetahuan itu terbagi-bagi. Sekarang semua pusat pengetahuan itu tersentral di satu tempat, namanya Syekhul Googli. Orang bisa mengakses apa-apa ini. Dan keberadaan dunia baru yang tersentral ini membuat beberapa profesi, beberapa sistem berhenti dan bubar. Pusat data yang baru ini yang disebut millennial killing everything, membunuh segalanya. Yang hancur karena milenial sudah berapa? Ayo, koran masih ada? Nggak ada sekarang. Dahlan Iskan Prei, Jawa Pos. Karena orang tinggal mengingat Jawa Pos. Betul. Kita dulu pengen lihat Afrika, masih seharian nungguin flora dan fauna. Sudah ditunggu sehari, malam-malam keluarnya Pak Harmoko. Sekarang dunia baru ini tinggal di sini, tinggal ketik aja. Tengu Afrika keluar, bokong India keluar, ini di sini. Karena pusat pengetahuan tersentral sekarang, namanya Google, ada di dalam cloud baru. Ini Google sebentar lagi juga akan tutup karena ada program baru lagi yang bisa menjadi asisten. Apa itu namanya? Lupa saya. Dulu penyair bangga karena kemampuan mengolah kata. Mau ngirim surat cinta aja beli cara menulis surat cinta di pasar. Terus cari kertas warnanya pink. Pabrik kertas pink. Gede pabrik Ciwi Kimia itu. Terus tinta warnanya biru karena cintanya mengharu biru. Baunya mawar, jangan bau melati, itu bau gendruwo. Ada ilmunya menulis surat cinta itu. Terus harvest, Dek eling kula. Terus mulai menulis, Dek, aku merindukanmu. Malam hari ini entah kenapa semenjak kepergianmu ke pondok pesantren, hanya bau tubuhmu yang tersisa menghantuiku. Aku merindukanmu, tapi aku harus mengikhlaskanmu karena apa? Demi masa depan kita berdua, orang tua kita, kau dan anak-anak kita nanti. Aku tahu kau pun merindukanku sekarang.
Karena aku yakin kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Untukmu, dariku yang mencintaimu. 4 kali 4, 16. Loh, itu dulu menghasilkan industri besar. Namanya Parpostel, pariwisata pos dan telekomunikasi. Ada perangko sampai didilat template no. Nunggu Pak Pos menyerap Honda Win. Berapa juta itu Honda Win yang terserap karena keberadaan PT Pos. Sekarang tutup semua itu. Karena cinta hanya diwakili oleh WhatsApp. Kalau kangen tinggal gitu dah. Tulisannya juga nggak banyak, cuman mah loh. Terus kita mau menyalahkan WhatsApp untuk karena menghancurkan telekomunikasi, melacurkan, enggak, ini dunia sama. Mall-mall besar itu sebentar lagi juga akan tutup, dihajar sama bisnis online. Terus kita mau menyalahkan bisnis online. Sampai kan nggak kebayang grup besar namanya Bluebird itu, armadanya banyak, tiba-tiba dihajar sama Gojek yang bawa 1 laptop. Itu kan nggak masuk akal. Coba dunia berubah. Inggris tiba-tiba gagal Brexit, nggak mungkin kan. Amerika gagal obligasi, nggak kebayang sebelumnya. Dia yang bikin kok bisa gagal. Ayo, saya bayangin nggak Amerika nggak bisa bayar utang kepada Cina? Nggak bayangin. Dunia berubah. Kursus habis. Dulu ada Primagama, nah kursus habis, kursus jahit, kursus masak, libur. Ibu-ibu sekarang tidak ada yang ditakuti sama sekali. Ibu-ibu tiba-tiba ada suaminya, Bu, aku bawa daging. Ibu-ibu, iya gitu. Apakah kemudian lari ke tempat kursus masak? Enggak, cuman browsing aja. Cara masak daging koyor jadi di sini. Mana ibu-ibu sekarang terus khawatir, wah ini nanti gimana? Bu, nanti sore kita ada pernikahan tempatnya Pak Bupati, dandan yang cantik. Nggak ada ibu-ibu kok bingung harus bagaimana? Enggak, tinggal dandan make up artis. Mana udah keluar di sini, ini donyone. Iya, antara cari Tuhan dan cari setan komplit di sini. Dan ini dunia baru. Tiba-tiba kita ketemu dunia baru. Kiai banyak yang pensiun. Karena apa? Ngajinya lewat Google, ngajinya lewat YouTube. Itu orang tidak perlu lagi datang ke kiai, cukup bawa lihat YouTube, bisa ngaji di atas WC sambil bisa, nggak usah marah. Dulu orang kemana-mana bawa Quran, sekarang Qurannya di sini ada. Jadi ini dunia baru. Bangsa kita ketemu, kita ini termasuk orang yang beruntung ketemu dengan dunia baru. Dunia baru dan terus bergerak. Nah, tapi juga banyak yang mundur karena gagal di dunia baru ini. Manusia hidup dengan perbankan, tiba-tiba ada yang mundur bank haram. Lah ya sudah, kalau yang mundur aja, tapi gak usah ngajak yang lain. Kalau kau katakan bank haram, lah terus gimana? Pergi hajinya gimana? Orang pergi haji pakai bank, kemana-mana pakai uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kalau mengharamkan bank ya jangan pakai uang. Sekarang uang udah nggak berlaku ini. Saya kemarin ke Cina, uang sudah nggak kepake. Dulu kalau pergi nggak punya uang sedih karena nggak bawa uang. Lama-lama nggak bawa uang nggak apa-apa, yang penting bawa ATM. Sekarang nggak bawa ATM nggak apa-apa, yang penting bawa handphone. Terus barcode itu beres. Sekarang nggak bawa handphone nggak apa-apa, yang penting bawa muka. Transaksi sekarang tinggal gitu aja sekarang. Loh, terus sampean masih membayangkan kembali ke uang emas? Kembali ke uang emas ini yang syar'i. Emas itu 1 gramnya 1 juta. Kalau 1 gram dijadikan keping emas, paling gedenya sak kuku.
Iya kalau belinya 1 gram. Lah kalau beli ibu-ibu di pasar yang 1 iket kangkung 1000, lah iku nyuwile piye? Cuman bayang. Loh, ini dunia percepatannya sudah luar biasa. Baca Quran utang bank, karena dulu percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Sekarang percetakan Quran berhenti karena ada Quran PDF. Ini dunia berubah kok. Pengacara sekarang konsultasi di sini ada ruang pengacara, bantuan hukum di sini. Coba yang penting pokoknya sampean harus punya ini. Orang modern, orang punya anak cantik sekarang udah nggak gagah. Kalau dulu orang punya anak cantik gagah. Kalau ada orang apel dicegat di depan pintu, kamu anaknya siapa? Sekarang dicegat di depan pintu, anaknya video call. Mau apa sampean? Dulu anak yang patuh adalah anak yang kalau disuruh langsung berdiri. Nak belikan rokok, iya pak, berdiri. Sekarang anak suruh beli rokok, duduk aja. Kamu disuruh beli malah duduk. Online pak. Tuh, ini dunia baru. Nah, kita ketemu dengan dunia yang seperti ini. Semua sudah bergerak. Semua sudah bergerak, seluruh bangsa bergerak. Semua apa? Menyongsong perubahan dunia. Nah, kita ini keseringannya masih mundur. Gitu lah. Kita masih mundur. Ada yang mundur ke Pancasila produk kafir. Ada yang masih mundur ke sistem nasab. Nah, ini kok orang kok mundur terus ini. Akhirnya karena kita yang mundur, yang lain maju. Yang lain sudah ke sana. Nah, ini perubahan. Kita alhamdulillah kita melewati fase itu. Nah, seluruh fase dan perubahan itu hari ini dunia yang lintas batas. Enggak ada batasnya sekarang dunia ini. Batas manusia sekarang tinggal 1. Apa? Manusia tetap dibatasi oleh negara. Itu cuma 1 itu. Jadi kita ke negara manapun pasti tetap ditanya pasportmu mana. Kita pergi haji, walaupun haji itu perintah Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Tapi kalau pemerintah Saudi nggak mengeluarkan visa kita nggak bisa pergi haji. Orang sehebat apapun kita berbahasa Inggris, kalau kita masuk ke Inggris, kita masih dibatasi oleh batas teritori. Makanya orang Rohingya, walaupun dia orang Bangladesh, tapi ketika keluar dari Myanmar tetap dibatasi oleh batas negara. Lalu lintas barang masih dibatasi oleh negara. Nah, yang ini kadang kita lupa bahwa seolah-olah ketika dunia pemikiran semuanya transnasional, seolah-olah kita bisa lepas dari kekuatan negara. Jangan lupa, kita masih terikat oleh ketentuan negara. Nah, negara itu dimanapun pasti tujuannya 1, melindungi, memakmurkan. Makanya setiap bangsa dan negara yang dipikirkan adalah bagaimana membangun kemakmuran umatnya, membangun kemakmuran rakyatnya. Hanya saja karena negara ini punya banyak orang, maka kemakmuran negara kepada rakyatnya harus diatur oleh undang-undang. Harus diatur oleh undang-undang. Tanpa undang-undang nggak bisa. Walaupun bikin jalan kecil harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang itu tidak mungkin dibuat kalau tidak ada parlemen, ada Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tanpa itu nggak ada undang-undang. Nah, tanpa ini nggak ada undang-undang, tapi ini juga nggak ada kalau tidak ada partai politik. Makanya kalau dalam kaidah fikih, kemaslahatan umat itu yang ditanggung oleh negara, kaidahnya adalah tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara tergantung kemaslahatannya. Kemaslahatan tidak mungkin tanpa undang-undang tak mungkin tanpa parlemen tak mungkin kalau tanpa partai politik. Maka keberadaan partai politik di Indonesia
adalah keberadaan untuk nyampe kepada undang dan kemaslahatan. Ini dalam kaidah fikih disebut mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah itu sama dengan bikin rumah, mau bikin tingkat 2, tingkat 3 nggak apa-apa, nggak wajib bikin rumah tingkat 3, nggak wajib bikin rumah tingkat 4. Tapi kalau sudah bikin rumah tingkat 4, yang wajib cuma satu, apa? Bikin tangga. Bikin tangga toh. Nah itulah maka kemudian ada pemilu. Maka pemilu ini sungguhnya bagi masyarakat yang menggunakan sistem ra'iyah, musyarakah, musyawarah, ini kelaziman biasa-biasa saja. Makanya kalau ada pemilu berbeda-beda ya biasa-biasa aja. Ada pilpres ya biasa-biasa aja. Wong itu kelanjutan pilkades. Kalau sama-sama calon pendukung wajar. Siapa yang menang ya biasa. Tapi jangan lupa itu nggak ada gunanya kalau kita mati karena ribut. Itu apa? Makanya ya sudah, kalau waktunya pilpres ya pilpres, pesta demokrasi. Kalau di kampung namanya pilkades, ya seneng-seneng, syukur ada duitnya, ya syukur ada. Cuma namanya aja yang beda. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai bisyarah, udah gitu aja, nggak usah ribet. Nah itu, apakah itu money politik, suap? Enggak, wong itu uang bensin. Jadi semuanya lazim dan semua negara mengalami fase itu. Semua terjadi. Itu untuk apa? Untuk mengatur bahwa kemudian keamanan sebuah negara ini adalah kelaziman. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu ada bahasa yang sederhana. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Itu tegas. Watin demi buah tin, sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wazzaitun, sumpah Allah kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin, sumpah Allah kepada Nabi Musa. Itu sumpah ulul azmi. Wa hadzal baladil amin, dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara, ini sumpah Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad harus mampu membentuk baladil amin, keamanan bangsa dan untuk apa? Melindungi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini harus dilindungi biar tetap baik. Perlindungan terbaik itu apa? Sebelum sumarodatnau asfala safilin, perlindungan terbaik adalah amanu wa amilus sholihat, agama. Nah, agama diurus kiai, manusia diurus ilmu kemanusiaan, kedokteran. Tapi manusia yang baik, agama yang baik akan hilang ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara. Makanya jangan lupa ada polisi, ada TNI, ada proses pemilu. Ini untuk membentuk baladil amin. Timur Tengah, manusianya baik, agamanya baik, tapi dua-duanya rusak karena tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya Indonesia ngotot, saya termasuk ngotot. Kamu anti tahlil nggak apa-apa, kamu saling olok-olokan, kamu takbirmu salah, kunutmu salah, nggak apa-apa. Tapi kamu jangan olok-olok Pancasila, karena Pancasila ini landasan hidup bersama dalam konsep baladil amin, dalam konsep keamanan bangsa dan negara. Nah, makanya negara-negara yang lain maju karena apa? Keamanannya terjaga dan rasa cinta kepada bangsanya dibangun. Sampean tahu Amerika yang sekarang jadi besar itu kebanggaan pada bangsanya luar biasa. Hollywood itu semua filmnya bangun kebangsaan Amerika. Itu kejahatan Amerika membasmi orang Indian tidak boleh tercium dan terpelajari oleh anak muda. Maka dibikinlah film apa? Film Wild West sampai film The Last of the Mohican. Itu Amerika. Amerika kalah dengan Vietnam, nggak boleh malu bangsanya. Bikin Rambo 1 sampai 6 coba. Amerika kalah secara spiritual dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kungfu. Kalah dengan Jepang secara spiritual, bikin American Samurai, American Ninja.
bahkan samurai terakhir dari Jepang namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nah, cara mereka bangun bangsanya. Dulu di sini ada Sawunggaling, ada Joko Sambang, itu dulu dalam rangka apa? Membangun kebangsaannya. Orang Cina, anak-anak mudanya tidak boleh, tidak bangga dengan bangsanya. Diputarkan film itu, ya Allah, mulai dari Kondor Herois, Yoko, King of Kung Fu, sampai Sun Gokong, sampai ular hijau, ular putih, ceritain semua sama dia. Orang Jepang dibangun cerita bangsanya lewat film samurai, lewat Bushido, semua dijelaskan. Bahkan bangsa Jepang paling sulit adalah menjelaskan konflik antara Tokugawa dan restorasi Meiji. Anak-anak Jepang yang kecil-kecil diajarkan film yang sederhana, Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Terbangun semua. Malaysia agar bangsanya nggak pecah karena menyongsong masa depan kebangsaannya, dia harus rukun antara sesama anak bangsa. Bikinkan Upin dan Ipin, coba. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa ada anak-anak India. Bikinkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Loh, ini cara bangun bangsanya. Tapi kalau Islam mengajarkan bagaimana cara bangun bangsa, cuman satu rumusannya. Apa? Yang di sebelah kita ini. Kalau mau bangun bangsa yang hebat, urus yang benar ini. Almar'atu aimadul bilad, perempuan inilah tiang negara. Idza saluhat salukal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Tergantung ini, makanya ini yang harus diurus dengan benar. Kalau perempuannya benar, anak-anaknya benar, dan benar tidaknya perempuan tergantung laki. Kalau laki-lakinya benar, perempuannya pasti benar. Karena apa? Dalam Al-Quran perempuan itu disebut sawah. Nisa hukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu. Makanya kalau laki-lakinya pinter, sawahnya pasti digarap dengan bener. Sawah kok sudah terlalu banyak rumput, ya dibersihkan. Makanya perempuan kalau sudah terlalu banyak jerawat, kasih skincare. Bawa ke salon, dandani yang bagus, dasterin yang bagus, jangan bajunya jelek-jelek, beliin gelang. Nanti laki-lakinya pemilik sawah kerasan. Sawah itu nggak boleh kering. Kalau sawah kering tanamannya mati. Harus selalu basah dan pupuknya banyak. Makanya perempuan harus dikasih uang. Lu itu penting. Di sini ini rumusnya. Jangan sampai sawah itu kering. Jangan sampai perempuan pengen bakso aja nggak punya uang sampai melet-melet gini, anak ngileran. Sawah juga sama, nggak boleh dibakar. Kalau sawah dibakar, maka kemudian tanamannya mati. Makanya perempuan juga tidak boleh sering dipanasi hatinya. Damaikan jiwanya, cintai perempuan kita masing-masing, sanjung harga dirinya. Loh, itu baru akan terjadi dinamika yang bagus. Makanya laki-laki harus pinter memanjakan wanita. Kalau perempuan suka marah, dari dulu mah hobinya marah. Perempuan marah itu kan buang sampah. Nah, laki-laki tempat sampah. Makanya kalau lagi buang sampah, laki-lakinya jangan suka menutup tempat sampah. Dengerin curhatnya, apa? Dicakar juga nggak apa-apa. Sampai dia lega, sampahnya terbuang semua. Iya, makanya laki-laki kalau dia buang sampah, bang, ternyata aku bukan yang pertama, gitu misalnya. Aku ditipu, ternyata ada laki perempuan-perempuan lain sebelum aku. Ya iyalah, karena aku laki-laki yang layak dicintai. Tapi dari sekian perempuan yang berebut tentang aku, kamu pemenangnya. Gitu, aman, laki-laki harus pinter. Saya pernah, istri saya tak suruh dandan cantik gitu, begitu sampai di tengah jalan ada perempuan cantik juga, saya bilang, nah itu loh kalau melihat perempuan cantik, lupa saya dicakar dari belakang.
Dasar mata laki-laki. Wah ini panjang itu. Saya diem aja, kan nggak mungkin saya ngomong enggak, wong saya udah terlanjur ngomong. Iya deh, aku laki-laki. Laki-laki manapun pasti melihat perempuan cantik yang tersembunyi. Iya, tapi perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan. Aku laki-laki. Laki-laki yang gagah pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Lega. Lihat sudah kan gitu. Tanya Kiai Saiful. Kiai Saiful itu kiroahnya bagus, tapi nggak terlalu pintar merayu. Loh, kuncinya di perempuan, makanya gerakan-gerakan perempuan didukung, ibu-ibu ngaji dukung. Karena kuncinya di situ. Nah sekarang banyak sekali bangsa-bangsa yang pengen maju, tapi nggak menghargai perempuannya. Sekolah nggak boleh. Kan nggak boleh ya, lama-lama ya ketika perempuannya nggak maju, anaknya yang Madrasatul Ula ini nggak jalan. Jadi peradaban ini tergantung di laki-laki dan perempuan yang harmonis, maka bangunan rumah tangga ini harus jalan. Nah itu makanya kita nggak bisa lihat sesuatu yang hari ini digembar-gemborkan orang tapi kadang lupa. Sampean kalau mau anak-anaknya hebat, urus perempuannya dengan benar, senengin, sore-sore jalan-jalan, beli bakso gitu. Ini bangsa. Nah kalau itu sudah jalan, kita punya manusia yang kuat untuk melakukan apa? Persiapan ke depan membangun bangsa, generasi-generasi yang baik. Amma ba'du. Jadi ini baru muqaddimah. Lu saya ini belum mulai ngaji, ini baru pembukaan. Ya kan kalau ngaji ada amma ba'du jam berapa? Soalnya jam 11 sudah harus selesai. Nah 10.27. Nah mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Kadang Kiai juga membuka pertanyaan. Kadang ada yang mau ditanyakan. Jangan sulit-sulit kalau ada yang mau nanya. Monggo. Monggo, Bapak dan juga Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, monggo, Bapak yang di sebelah situ, Nci. Duluan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Nur. Yang saya tanyakan, kan kita sering lihat di TV itu, kadang-kadang ini mengenai musyawarah. Kadang-kadang di TV itu yang musyawarah itu bertambah ribut, pukul-pukulan, lempar meja, itu kenapa, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Gus Muafiq menjawab, sebelum kita pukul-pukulan, Pak, mungkin bisa diperkenalkan namanya dulu, Pak. Namanya sinten? Bismillahirrahmanirrahim. Gus, nama saya Ibnu Maulana Iska, tinggal di Simawau di ini Taman Sidoarjo. Pak Ibnu, matur nuwun. Monggo Gus. Ya yang dari sekian musyawarah tidak semuanya pukulan kan. Ya, ada beberapa yang sebelum musyawarah pukul-pukulan dulu kan gitu. Itu sebenarnya kan itu prolog gitu. Nah kalau musyawarah yang terjadi yang sesungguhnya yang nggak pakai pukul-pukulan, tapi memang sebagian musyawarah itu terjadi setelah terjadi pukulan. Nah itu mungkin baru tahap pukul-pukulan, belum sampai di musyawarah. Ya kan, sepak bola, kapruk-kaprukan terus tawuran, ada musyawarah. Karena memang musyawarah itu adalah menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi perselisihan lah. Mungkin tingkat perselisihannya ada yang sampai gapruk-gaprukan, ada yang cuman adu mulut. Nah kalau pengacara kan biasanya adu mulut aja itu, jadi silat lidah. Nah kalau ada yang silat beneran, nah nanti kalau ini kayak perguruan silat itu ya pasti ada. Jadi memang kalau masih pukul-pukulan itu belum musyawarah.
Ya, mungkin yang bermusyawarah baru tangannya itu atau kakinya. Dan selalu dari situ memang musyawarah itu tumbuh karena perselisihan. Nah, tingkat perselisihan itu kan berbeda. Ada yang perselisihan tingkatnya cuma lirik-lirikan. Ada yang perselisihan tingkatnya sampai bawa parang gitu. Baru setelah itu ada musyawarah. Nah, itulah makanya konsep wasyawirhum fil amri adalah mendudukkan setiap persoalan untuk dibicarakan secara baik-baik. Nah, sebelum baik-baik itulah mungkin ada yang ini. Itu, nggih. Pak Ibnu Maulana Ishaq. Namanya siapa? Ya, namanya anaknya Maulana Ishaq. Namanya siapa? Nggih, monggo. Nggih, sampun. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab nggih, Pak Ibnu. Satu lagi pertanyaan untuk tiang negara. Ngoten nggih, Gus? Nggih, sinten? Nggih, monggo. Permisi dikasih jalan dulu. Kalau saya yang ke belakang ndak enak, monggo. Ibu boleh maju sedikit, Bu. Mboten usah berangkang berdiri, mboten apa-apa, Bu. Berangkang nyampainya besok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Nami kula Rita Agustanti. Griya kula tenggene alamate Pagesangan Timur Tol, tapi sak mangke kula manggon ten Rusun Awas Sepanjang Ngelom. Lah sing kula tangletaken sing diterangaken wau tanggung jawab tenggene amargi kula sak mangke kan dados pimpinan pengawasan jamaah tenggene kula. Lah sing kula ajreni kula dados pimpinan kedah bertanggung jawab niku sing dimaksud bertanggung jawab niku dos pundi? Amargi jamaah kula kan kula mempertanggungjawabkan untuk di hadapan Allah. Itu mawon matur sembah nuwun sanget Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, monggo Gus. Kok dibaleni wau napa? Niku mau bahasa Uganda nggih. Nggih. Ini ada yang dari Jawa Barat, Gus. Jadi pertanggungjawaban saya sebagai orang yang punya jamaah ngoten nggih. Nggih, monggo. Jamaah napa? Jamaah nopo Bu Ita? Dalam pengajian. Oh nggih, pengajian Gus. Nggih, jamaah pengajian, nggih diulang ngaji. Lho nggih. Tanggung jawab pertama kalau mau buka pengajian ya diulang ngaji. Nah, ngaji niku, ngaji itu ada yang sifatnya basic, sifatnya dasar. Nah, kalau pengajian ibu-ibu itu yang pertama kali harus diajarkan adalah bab toharoh biasanya, bab sesuci. Bab sesuci, bab air, babul miyah niku bab banyu. Air yang suci itu seperti apa, carane ngumbah itu seperti apa, itu sangat penting. Terus bagaimana cara membedakan getih istihadah, getih haid. Nggih niku nek ibu-ibu harus tahu itu karena nanti nyewoi, mopoki anak itu. Nah itu ku paling gampang niku mangke panjenengan waoske Safinah niku pun. Bahasa Safinah utawa niki Fathul Qorib niku nek cara terjemahane kathah, tapi niku basic dasar carane wudu, carane adus saka hadas nggih, hadas cilik, hadas gedhe niku basic pelajaran dasar. Terus mangke niku bab salat nggih, bab salat carane sembahyang, sing batalke wudu, sing batalke salat niku Bu, niku tanggung jawab nek jenengan damel jamaah. Kadang ibu-ibu ketelesut di wilayah itu. Sebab nopo? Sibuk ngurusi anak. Tapi niku pokok nggih. Bab-bab dasar tentang makna sesuci, toharo, bab banyu, bab salat, bab wudu niku. Niku kadang ngajine bab liya-liyane tapi bab sing paling dasar mboten di sinaoni. Nah itu kadang yang lupa nggih.
Itu yang harus diajarkan pertama. Nggih, alhamdulillah Bu Ita sampun nggih, tanggung jawabnya besar namun dibawa santai mawon. Asal tidak ketelesut ngoten terose Gus Muafik. Gus, sampun sedaya niki pertanyaannya nggih sampun. Sekarang monggo saya minta kesediaan Gus Muafik untuk bisa memimpin doa bersama supaya kita rakyat Indonesia ini tidak terpecah belah, apalagi sebentar lagi waktunya pemilihan. Ngoten, monggo Gus. لحظ النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جمال المسلم وعده الصالحين وجمال المشارك لما غاربها في برها بنكسر عن قدر الجيلان وابن الدعاء والشفاء والسلام على القابل والمتن الصالحة من الله مقاصدنا مقاصدنا الآخرة يا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم نور قلوبنا بنوريتك كما ترضى من شمسك أبدا أبدا رضاك يا الله بحق ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدا من السامة يشكرون اجعل أولادنا ذريتنا سلام على من الخير العباد الغسلنا وحسن مقاصدنا مقاصدنا الآخرة وارزقنا رزقا حلالا وزينا يا الله اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله الرجال بنوره في كل أحمد آبائنا وأمهاتنا مشايخنا وجداد المشايخ والمؤسس إندونيسيا يا الله اغفر لهم ارحمهم وعافهم وعنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبر امرأة من عبد الجلال اللهم اجعل رحمة فرضيها من قبر من لا إله إلا الله محمد رسول الله بعقل ما نرجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعباد ادخلي جنة اللهم اجعل بدن إنسان آمنة مطمئنة بلدة طيبة ورب غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ونخص خصوصا بأديتور عنا ببنية الدعاء والشفاء والسلام والقبول وجميعته الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولجميع حاجاتنا على الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Gus Muafik telah memberikan kita sharing-sharing pengalaman, ilmu kepada kita semua Bapak dan juga Ibu, Mas Mbak yang sudah hadir. Sesaat lagi Bapak dan juga Ibu kita akan langsungkan untuk pengundian umroh untuk 2 orang jamaah yang telah hadir pada pagi menuju siang hari ini. Harap semuanya tenang, duduk terlebih dahulu, jangan lupa sambil berdoa. Dan juga saya undang untuk seluruh bapak-bapak yang sudah di depan untuk dapat berfoto terlebih dahulu dengan Gus Muafik, Om Edi juga. Bapak dan juga Ibu, jangan lupa Bapak-bapak, tunggu dulu, tetap duduk dulu. Monggo tadi bapak-bapak yang mungkin berada di soft depan, monggo boleh kembali terlebih dahulu. Nanti kalau mau berfoto dengan Gus Muafik, nanti insya Allah saya akan sediakan waktunya. Jadi tetap tenang, insya Allah nanti ya seluruhnya mudah-mudahan
mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa mengabadikan momen dengan berfoto bersama Gus Muwafiq. Kuponnya sudah ada, tolong dicek. Nggih, jangan sampai hilang atau tertukar nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan sampai lusuh. Bisa tetap terlihat nomornya, Pak, sampun. Nggih, insyaallah mudah-mudahan dipegang, dikeluarkan karena nanti untuk undiannya ini ada 2 nomor yang akan keluar kalau dua-duanya memiliki kupon yang sama. Monggo, lenggah lagi Bapak, monggo yang tadi sudah. Nah, monggo untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Om Edi, ini saya undang untuk bisa geser ke sini Om. Ini karena mic-nya enggak nyampe. Nah, oh bisa pakai mic ini, J. Permisi. Cek. Nah, apa ya, biar duduk aja. J. Saya minta duduk mawon, duduk. Sabar, perwakilan terbang, dari Nara. Andalus, Pak Haji Maliki, monggo. Mana Pak Haji Maliki? Mangke Pak, Bapak-bapak, ayo. Nyuwun tolong Bapak-bapak tetap berada di tempatnya masing-masing. Nah, Gus, monggo. Jenengan lenggah, monggo. Kursinya Lenggah Pak Yai. mawon, Gus Muwafiq. Kursinya bisa dibantu Bapak-bapak, nggih, nyuwun ngapunten. Nah, ini karena yang akan mengambil ini adalah Gus Muwafiq langsung, nggih. Ini Bismillah. langsung barokah dari Abah Yai ya. Nggih. Ini untuk undian yang pertama umroh ini dipersembahkan oleh Om Edi Torana langsung, insya Allah. Nggih. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan siapa yang terima ini. Jangan lupa Bu, Pak, ayo berdoa supaya nomornya yang keluar, Ayo, ya Allah, kalau memang ini takdirku, Ya aku Allah, akan mendapatkan. Ya Allah, kata Abah Yai. Monggo, sampun, Gus, Waduh, silakan Om Edi. sebentar ya Abah Yai, mohon izin. Nomornya nomor kecil. Nomor kecil. Siap-siap nomor di bawah 30. Waduh, nomor depan. Ini barokahnya orang yang kalau sholat tuh datang duluan, nggih, soft pertama, nggih. Soft pertama. Depannya 2, Depannya 2, belakangnya juga 22. 22, Masya Allah. Masya Allah. Ini barokah dari Abah Yai ini, ayo maju ke depan. Alhamdulillah, boleh dibantu tisu? Maju ke depan. Ya Allah, ndak menyangka. Satu Alhamdulillah, lagi. ya Allah. Ternyata jamaah yang pertama ini wanita, Om Edi. Wanita, monggo maju coba saya lihat. Nomornya Sebentar, dulu. Saya lihat nomornya. Oke, nomornya Wah, dulu. Sah. Mana Sah. kamera? Ini syuting kamera. Silakan kamera untuk bisa mengabadikan ini, nomornya sah. Nomornya ini gabung, nggak bisa direkayasa ya. Oke, Mbak Sinten, namanya Mbak Sinten? Mbak Siska. 22 Mbak ya. Siska, nomor 22 Om Edi ini harus menyertakan SKCK, fotokopi KK dan Bawa enggak. kakak asli ya? Kakak asli, KTP, surat nikah bawa semua? Enggak Kalau usah nggak Om Edi. bawa, gugur ini. Jangan dikerjain Om Edi. Satu lagi ya Pak Yai. Apa ya? Oh, no, apa ya tahu nomornya tuh. Cari yang lanang ya. Ya, untuk yang seimbang, Yai. untuk yang berikutnya Oh, yang ini lanang. disponsori oleh Andalus Travel. Nah, Ada 2 ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Om Edi. Tak pelirite. Nomor kecil lagi. Nomor kecil. Padahal yang hadir ini 15.000 orang loh. Di bawah 100. Angkanya di bawah 100 Om Edi. Di bawah 80. Di bawah 80, Masya Allah. Ayo. Kepala 7. 7 awalannya. Ayo. Siap-siap ya. 7. 7 belakangnya 3. 73. 73. Ayo 73. Bapak nopo ibu niki? 73 siapa? 73. Angkat tangan dulu. 73. Wonten nopo mboten? Wah, hoax iki, hoax. Ayo 73. 73. Serius 73. Ibu. Serius. Coba lihat.
Boten kualik nggih, boten kualik nggih. Oh, ini 37 kok. 37. Loh, Abah Yai kok salah ngambil nih Pak Yai. Monggo, ayo benar. Bapak-bapak tunggu sebentar, mangke saged foto nggih. Rezekinya tiang negara. Tadi kan Abah Yai ngendikan, yang harus kita perhatikan tuh tiang negara ya sudah. Bapak-bapak ngalah semua dulu ya. Pak nyuwun tolong mangke wonten waktunya sendiri, sabar nggih. Nggih, gimana Om Edi sudah sah nomor 73 Ibu sinten? Siti Munawaroh, Masya Allah. Tanganipun Gus Muafik nggih. Sedoyo. Monggo untuk diserahkan diabadikan Om Edi. Monggo. Oh nggih, Abah Yai didampingi mungkin dengan Om Edi. Nggih, disebelahi Gus Muafik. Oh ya. Nggih, monggo untuk dapat diabadikan. Alhamdulillah Bapak dan juga Ibu telah ditemukan niki nggih. 2 jemaah umrah. Alhamdulillah nanti akan diberangkatkan di bulan Februari 2024 bertepatan dengan tanggal ulang tahun atau bulan ulang tahun dari Andalus Travel. Alhamdulillah datang ke acara ngaji kebangsaan, tidak disangka mendapatkan tiket umroh yang akan diberangkatkan di bulan Februari 2024. Ibu Siska dan juga Ibu Siti Munawaroh. Dari Ayu, mana Ayu? Tim saya. Mbak Ayu dicatat namanya. Ada Bang Yudi, Bang. Mbak Ayu, Mbak